Oke kawan-kawan, selamat datang di channel Mr. Kimpong. Jadi pada konten kali ini kita nggak mancing ya kawan-kawan. Seperti yang kawan-kawan sudah lihat di judul dan thumbnail, hari ini kita akan membahas tentang umpan. Nah, umpan ini kan salah satu ujung tombak kita untuk sebagai pemancing ya. Nah, jadi menurut saya ini sangat penting sekali untuk kita bahas, apalagi bersama saya ini sudah Mr. Kimpong, yang saya pikir pengalaman untuk menggunakan umpan itu juga banyak ya. Nah, jadi kali ini fokus kita membahas umpan. Oke, sebelum kita masuk umpan-umpan apa saja, saya pengen Pak Pong mengurutkan nominasi dari nanti 1 sampai misalkan 5, mana yang menurut Pak Pong paling juara itu di peringkat 1 gitu. Oke. Ya, ya. Oke Pak Pong. Oke, siap. Saya diam itu mikir. Oke, yang pertama saya tidak usah basa-basi, langsung udang putih ada di peringkat berapa Pak Pong menurut Pak Pong? Pertama, Udang putih pertama ya. white leg ya. Kemudian yang kedua udang tiger dulu. Udang tiger menduduki posisi yang ketiga. Ketiga ya. Ketiga. Oke. Tiga. Selanjutnya ini belanak. Belanak itu di posisi keempat. 4 malahan. Ya. Waduh. Cinta. Nanti kita sampaikan. Oke. Kemudian ada udang brown ya, udang coklat Udang atau brown itu justru malah di posisi kedua ya. oh, posisi kedua malah. Kedua itu ya. Brown. Udang api-api, Ya. udang api. Kemudian yang selanjutnya belut. Wah, belum ini terakhir ini. Ini kayaknya spesialis untuk malam. Oke. Oke Pak Pong, di sini saya sudah mencatat ada 5. Tapi ini menurut Mr. Iya, Kimpong iya, ya. pasti dong. Pasti ini di channelnya Mr. Kimpong, pasti ini versi Mr. Kimpong. gitu. Nah, jadi saya sudah mencatat ada 5 urutan yang diurutkan oleh Mr. Kimpong tadi kawan-kawan. Nah, Pak Pong, saya tanya dulu, ada yang ingin dirubah atau tidak dari 5 urutan ini? Enggak. Udah pas ini, Bagus. dan sudah puas ya? Cuman ya nanti lihat situasinya kan, kita mancing di mana. Oke, gitu ya. oke, jadi situasional ya. Ya. Oke, kita masuk dari nomor 5 dulu lah. Oke. Oke, belut Pak Pong. Tadi Pak Pong memberikan di posisi kelima Ya. untuk belut. Nah, kenapa dia ada di posisi 5 Pak? Ini kalau saya pakai gitu ya, kalau kita pakai itu kan hanya pada saat kita mancing malam, terutama untuk merawai. Memang belut itu tidak hanya belut darat ya, belut air tawar, tapi belut laut pun seperti moa. Oke. Terus apalagi itu yang kayak dipancing oleh teman-teman. Sidat. Sidat itu kan bagus untuk malam hari, dipotong-potong untuk malam hari. Karena baunya cukup amis itu. Bau amis ini yang tercium oleh predator. Menurut saya itu yang terbaik untuk malam ya, kalau kita merawai salah satunya gitu. Itu mungkin. Tapi kalau kita ini kan pemancing siang. Betul. Mr. Kimpong itu mancingnya kan siang, tidak pernah malam gitu ya. Maka belut berada di posisi yang kelima. Oke, jadi sesuai Pak Pong katakan tadi, belut ini ada di peringkat 5 karena penggunaannya hanya bisa digunakan saat malam hari. Ya, menurut saya sih ya, menurut saya. Karena belut ini kemampuannya adalah dari segi penciuman Ya, predator. ikan ya. Ya. Predator. Kita beberapa kali juga gacor loh pakai belut ini. Ya, kalau malam hari. Jadi kakap merah. Ya. direkomendasikan untuk malam hari ya kawan-kawan. Kemudian di peringkat 4 tadi Pak Pong mengatakan belanak. Nah, kenapa dia di peringkat 4 di atasnya belut ini Pak? Belanak itu tidak siang tidak malam. Siang pun bagus untuk wilayah-wilayah pantai ya. Gerakan-gerakan beranak itu kan gesit ya. Dan dia tahan hidup gitu.
Kemudian jika kita gunakan di pantai-pantai, dia akan leluasa bergerak, sehingga itu pun akan diserang oleh predator-predator, terutama kalau kita baramundi. Ya. Nah, kalau malam itu kilatan cahaya, ketika dia bergerak, kilatan ini terlihat oleh predator lain. Itu bagusnya belana. Ya, oke. Itu makanya menduduki ke peringkat ke. Hanya khusus ikan-ikan yang besar yang masuk itu. Ya. Jenis ikan-ikan yang berukuran kecil, saya pikir kurang menyukai belana itu. Oke, gitu. Saya kira kalau belana ini cocok kalau kita mungkin bawa pancing dua, ya, satu untuk mancing ikan-ikan kecilnya misalkan, atau untuk pakai umpan udang, satu pakai di enggeng ya, untuk pakai belana, begitu mungkin saya pikir. Oh begitu. Skemanya. Kalau saya sih seperti itu. Karena ketika kita pakai pancing dua sebenarnya yang kita fokuskan harus satu pancing itu. Iya betul. Nah, yang satu ini hanya cadangan, siapa tahu kan gitu kan? Atau lewat. Nah gitu. Oke. Peringkat 3 masuk ini mulai seru. Ada udang tiger kawan-kawan. Waduh, udang tiger di peringkat 3 ini kawan-kawan. Bagaimana ini Pak Pong? Kalau udang tiger ini ada beberapa sungai yang beberapa kali kita menggunakan udang tiger dalam berbagai ukuran ya. Bahkan yang sampai yang besar pun tidak ada patukan oleh predator. Terutama kalau kita menggunakan di air-air yang sangat asin gitu ya. Tapi kalau di sungai kita udang tiger ini juga bagus, yang air tawarnya itu tinggi gitu ya. Yang air payungnya bagus, itu udang tiger bagus untuk umpan. Nah kalau di sungai-sungai yang tadi saya katakan terlalu asin itu menurut saya kurang bagus. Nyatanya selama ini itu kita belum pernah menemukan predator besar yang mau makan gitu ya. Justru kalau udang tiger yang besar itu kadang-kadang dipatok oleh ikan-ikan kecil itu, pemangsa kaki udang itu. Ya, itu menurut saya sih. Cuma kalau untuk sungai kita yang areal tadi saya katakan air payungnya bagus, udang tiger itu juga jago untuk mancing. Beberapa kali kita buktikan kok. Ya, oke. Jadi kalau menurut saya udang tiger ini kelebihannya itu tahan hidup dia. Satu itu, kemudian yang kedua, yang mato itu kan besar. Ya. Bukan berukuran kecil 1 kilo 2 kilo enggak, tapi 3 kilo up ya. Itu tiger itu bagusnya. Jadi ini cocok buat kawan-kawan yang mencari ikan besar, menggunakan udang tiger ini sangat cocok sekali kawan-kawan. Tapi kelemahannya yaitu mahal menurut saya. Itu ya. Mahal. Kadang kalau kita dapat udang tiger yang segini-segini, kadang pikir sayang gitu kan. Kalau pas melempar ternyata nyangkut, ya rugi double gitu, ruginya. Bagusnya emang yang seibu jari telunjuk. Oke Pak Pong, masuk peringkat 2. Ini malah underdog sebenarnya, dia ada peringkat 2, yaitu ada udang brown atau udang coklat. Biasa mungkin kawan-kawan ini yang biasa udang oleh kawan-kawan itu dibius ya. Oh iya. Atau udang api. Iya. Nah, mungkin Pak Pong bisa jelaskan alasannya Pak Pong bisa menaruh brown ini di urutan kedua ya. Karena rasanya menurut hemat saya itu udang brown ini semua jenis predator juga makan udang itu. Itu satu. Dia tidak terfokus hanya pada baramundi, tidak terfokus pada predator-predator yang kelas atas gitu ya, seperti baramundi, kakap merah. Tapi spesies-spesies yang mungkin kelas bawah seperti ikan tompel, gegerut ya, kemudian yang bundar itu, buntal. Nah, semuanya menyukai. Bekuku. Ya ikan bekuku itu sangat menyukai. Kemudian kelebihannya brown ini kurakannya sangat lincah sekali. Karena apa? Daya tahan hidupnya kuat sekali. Brown ini. Ya. Nah, kalau nanti yang pertama itu yang sebenarnya kurang menguntungkan tentang daya hidup, tapi kita coba ya menyempurnakan ya. Ya betul.
Itu semua ikan nyikat itu, kalau brown itu. Loh, lantas kenapa dia di peringkat 2 padahal dia menurut Bapak ya, langsung kita masukin nih Pak Pong. Oke. Udang putih. Oke, udang putih ya. Maaf, Master bilang. Oke. Udang brown berada di peringkat 2, padahal situasinya tadi yang seperti yang saya katakan seperti itu ya. Oke. Tapi justru udang putih gitu, udang putih. Udang putih memang kurang tahan hidup. Iya. Ya. Tapi ada beberapa wilayah yang air payungnya tinggi, justru dia tidak menyukai udang brown. Karena udang brown kan biasanya air asin. Iya. Air yang asinnya terlalu tinggi. Nah, air payung ini dia predator-predatornya seperti baramundi itu sangat menyukai kalau tidak udang putih, ya tiger yang berukuran Iya. sedang ya. Itu makanya saya menempatkan sementara. Kenapa saya menempatkan itu? Master Kimpong kan yang diburu baramundi. Oke. Nah, itu masalahnya. Bukan kok apa ya? Bukan kok alasan-alasan apa biasa. Iya. Ya. Jadi Sementara baramundi itu yang paling disukai adalah udang putihnya. Oke ya. oke. Berarti brown dan putih ini sebenarnya shadow aja ya? Iya, kurang Shadow. lebih 11-12 itu, 11-12. Oke, begitu kan kawan. Jadi penjelasan Pak Pong tadi khusus untuk nomor 1 dan 2 ini salah satu umpan yang gacor ya. Pasti ya kawan-kawan juga menggunakan udang putih tentunya untuk memancing, tetapi itu dia memiliki kelemahan dalam daya tahan hidup. hidup. Iya, daya tahan hidup. Tapi mungkin kawan-kawan bisa coba ya. Jadi sekitar kemarin saya mancing, saya nggak pakai aerator kawan-kawan. Jadi nyala, kemudian saya isi air di tempat penampungan udang itu, kemudian saya agak-agak malas, masih saya trolling, kemudian banyak yang mati karena kesibukan trolling tadi. Lalu setelah mati saya angkat yang mati, saya ganti airnya, kemudian saya petik daun Ya jenis bakau. begitu saya masukkan ke dalam kolam tersebut. Nah, ternyata yang terjadi adalah fotosintesis. Jadi fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, kita nggak perlu pakai aerator Ya, saat siang hari khususnya ya. Ya, untuk jarak dekat ya, Ya. durasi yang pendek Ya. gitu ya. Nah, itu setelah saya gunakan daun bakau, daun-daunan itu di dalam kolam umpan tadi, yang saya analisa adalah pertama udangnya teduh, satu itu, jadi menjaga suhu supaya tidak terlalu panas. Betul. Kedua itu tadi menghasilkan fotosintesis dari daun Oksigen, itu ya, menghasilkan oksigen untuk Ya. bernafas. Jadi nggak perlu lagi ganti-ganti air. Oke. Mungkin itu terakhir Pak Pong. Kalau misalkan saya taruh ada peringkat 6 di sini untuk umpan plastik atau umpan mainan, Bapak taruh di mana? Peringkat berapa? Apa di atasnya belut? Saya kurang menyukai casting, kurang menyukai trolling ya. Maka itu umpan yang nomor 27. Jadi pilihan terakhir ya. Oke. Jadi itu kawan-kawan. Ketika kita sudah sulit ada umpan, ya udah itu aja kita pakai. Oke. Jadi itu kawan-kawan, karakter dari Mr. Kimpong adalah mancing. Ada satu pesan Ya. kawan ya. Silakan, Pak. Jadi tentang katakan kita menggunakan umpan udang putih, udang brown, itu menurut saya tidak, ukuran besar kecilnya tidak sangat berpengaruh, tidak berpengaruh ya. Nah, tapi saya sendiri sangat menyukai udang yang berukuran agak besar. Mengapa? Letikan-letikan udang yang masih hidup itu sangat-sangat didengar oleh predator-predator yang berada di jarak jauh. Nah, kalau kecil kan letikannya kecil, kalau besar letikannya besar, sehingga predator yang dari jarak jauh itu juga mendengar apa itu yang di sana kan gitu. Itu yang saya lihat seperti itu. Tapi tentang besar kecil, ketika semua dilihat itu, nggak ada cerita baramundi nggak nyantap. Ya, insya Allah semuanya akan disantap, besar kecil sedang. Oke ya, itu ya, itu Mungkin saya.
Kalau saya tambahkan sedikit tadi, mungkin maksud Pak Pong itu alasan ikan makan itu kan karena lihat dan karena cium ya. Iya, Ya, iya. Itu kesimpulannya kawan-kawan. Ya. Ikan makan itu karena dia melihat umpan kita dan juga mencium aroma Ya. umpan kita. Begitu Melihat itu karena gerakan tadi. gerakan itu tadi. Makanya kalau kita tarik-tarik kan, kalau kita mancing itu Iya. supaya dia tetap bergerak aktif. Jadi kalau umpannya besar, harapannya bisa terlihat. Betul, betul. Begitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ada lagi Pak Pong yang ingin disampaikan? Oh, kalau semua angler saya pikir sudah punya skill ya. Iya. Nggak perlu kita sampaikan. Ini hanya sekilas sekilas informasi saja yang digunakan Master Kimpong. Tapi nyatanya apa yang kita gunakan juga banyak juga ya. Oke. Siapa tahu bermanfaat, hanya itu. Oke kawan-kawan, sekali lagi ini versi Mr. Kimpong tidak menutup kemungkinan kalau mungkin barangkali versi kawan-kawan, wah belana itu yang paling top. Ya, itu, bisa. itu Situasional tadi. ya. Situasi mungkin situasi sungai di sini Ya, mengharuskan udang putih itu di nomor 1. Nah, menurut kawan-kawan dari 5 atau 6 tadi, menurut kawan-kawan bisa ditulis di kolom komentar versi kawan-kawan bagaimana, siapa yang nomor 1, apakah udang tiger nomor 1 atau umpan plastik, minnow, lure. Menurut kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar. kalau itu casting plastik. Mas Yunus ya ini pasti. Kalau casting jelas umpan plastik lah nominasinya. Oke kawan-kawan, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai sini dulu. Iya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa di video Oke. selanjutnya kawan-kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.